Selamat pagi, ini adalah video tentang penatausahaan barang milik daerah. Pada video kita kali ini, kita akan membicarakan tentang SIMDA BMD. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara menginstal aplikasi SIMDA BMD. Yang pertama adalah pastikan bahwa komputer telah terhubung dengan internet. Kemudian kita copy file installer dari SIMDA BMD ke drive C atau drive D. Setelah itu kita buka folder BMD. Yang pertama harus dijalankan adalah BMD P1 setup. Klik 2 kali. Kita klik next, next terus saja. Sampai selesai proses install. Nah, sudah selesai, kita klik finish. Jika aplikasi ini telah terinstall, maka jika kita klik 2 kali BMD P1 setup ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika tampilannya seperti ini, kita cancel saja, berarti BMD P1 telah terinstall di komputer kita. Kemudian yang kedua adalah kita akan men-setting BMD V2. Ini yang aplikasi yang kita jalankan. Klik kanan, pilih Properties, pilih Compatibility, centang Run this program as an administrator. Klik Apply dan OK. Kemudian kita copy, kemudian kita paste di desktop, paste shortcut. Nah, kita sudah punya shortcut untuk BMD 2711 R4 dengan koneksi online. Dan kita klik 2 kali BMD 2711 R4 online ini. Dan kita masuk dengan password dan user dan password yang sesuai. Nah, ada kalanya nanti akan muncul permintaan untuk register. Nah, untuk melakukan registrasi, maka kita jalankan file bandrek. Klik kanan, pilih Run as an Administrator. Klik tombol Enter AJ. Kemudian kita copy nomor register dari
aplikasi, ada di nomor registernya. Kebetulan ini sudah aktif dan kita paste di sini, kita mintakan pinnya. Nah, ini sama pinnya. Jadi kebetulan ini sudah aktif. Kalau belum aktif, nanti akan muncul nomor register, pinnya kosong. Nanti kita ambil pin dari aplikasi Bantek .21 ini. Jika sudah seperti ini, maka program sudah siap dijalankan. Sebelum kita dapat melakukan input data di aplikasi Simda BMD, pada setiap awal periode, maka kita harus melakukan setting UPB ruang. Kita pilih menu parameter, UPB ruang, klik 2 kali, dan data umum, klik tombol tambah. Untuk tombol alamat adalah alamat Pemkab. Boleh diisi, boleh tidak. Sebaiknya dikosongkan saja dan pilih simpan. Kemudian kita pilih setting untuk UPB, pilih SKPD, klik tombol tambah, isi nama pejabat, pimpinan, dan pengurus dan penyimpan barang. Kita bisa simpan dulu, nanti kita bisa isi di lain waktu. Jika nama pimpinan diisi, maka pada laporan yang dicetak akan tertera nama pimpinan dan pengurus barang. Jika kosong, maka di laporan akan tertera kosong. Di sini juga kita bisa men-setting ruang. Kita tinggal klik tombol tambah, misalnya ruang kepala, siapa nama penanggung jawab dan NIP dan jabatannya, kemudian klik simpan. Ini pun masih bisa diubah, misalnya penanggung jawabnya berubah ganti orangnya, kita bisa klik tombol ubah. Jadi demikian untuk setting UPB dan ruang. Jika ini belum disetting, maka proses entry tidak bisa dilakukan. Selanjutnya kita lanjut pada proses input. Berikut adalah contoh proses input penambahan aset. Kita pilih data entry, penatausahaan, misalnya sesuai dengan, kemudian pilih jenis aset yang ingin kita tambahkan, misalnya peralatan mesin. Pilih SKPD dengan klik 2 kali, kemudian pilih peralatan dan mesin untuk proses penambahan. Untuk melaksanakan penambahan, kita klik tombol tambah, kemudian pilih kode barang. Misalkan kita menambahkan papan tulis, atau kita bisa memilih dari jenis, mulai dari rincian objek turun sampai ke sub rincian objek. Misalnya kita ada pengadaan alat kantor, alat kantor lainnya, kemudian inilah rincian dari barang yang ada di alat kantor lainnya. Misalnya kita pilih papan tulis, klik 2 kali, kemudian ruang bisa kita setting di mana lokasi barang tersebut. Kemudian tanggal pembelian adalah tanggal pembelian dari barang atau tanggal perolehan dari barang. Misalnya Januari tanggal 15. Kemudian tanggal pembukuan adalah tanggal mulai dicatatkan di buku. Jika itu adalah belanja, maka biasanya tanggal pembelian dan tanggal pembukuan sama. Kita ambil dari berita acara serah terima. Jika barang itu adalah barang dari hibah
atau mutasi antar SKPD, bisa jadi tanggal pembeliannya itu udah tanggal yang lama, misalnya tanggal 2010, maka kita klik tahun, kita pilih 2010 dan Januari tanggal 15, pilih. Namun baru kita peroleh barang tersebut di 2020, di bulan, misalnya di bulan Maret, karena tanggal 10 sesuai dengan berita acara hibah atau berita acara serah terima. Pilih, kemudian merek kita isi untuk menjelaskan kunci dari barang, misalnya papan tulis hitam. Bahan kita isi, asal usul, apakah hibah atau pembelian, misalnya pembelian, kondisi. Nah, kolom-kolom yang di sini boleh diisi, boleh tidak. Yang harus diisi adalah asal usul, kondisi, harga satuan. Misalnya harga satuannya adalah 500.000, sisa dikosongkan saja, keterangan jika perlu, dan jika ternyata pembeliannya adalah lebih dari satu barang, bisa kita input di jumlah barangnya dengan mencentang kode percepatan. Misalnya membeli 10 barang. Kemudian kita klik simpan. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tanggal pembelian dan tanggal pembukuan. Tanggal pembelian sesuai dengan kapan barang tersebut dibeli, tanggal pembukuan kapan barang tersebut mulai dibukukan di daftar barang yang kita kelola. Biasanya kalau belanja modal, tanggal pembelian dan tanggal pembukuan sama. Kalau dia adalah hibah, barangnya sudah tanggal pembeliannya jauh sebelum dari berita acaranya, maka tanggal pembelian akan sesuai dengan tanggal pembeliannya dan pembukuannya sesuai dengan berita acara serah terima atau berita acara hibah, dan kita simpan. Khusus untuk penambahan aset tab lainnya buku, itu kita berikan contohnya. Kita pilih penambahan, klik tombol tambah, buku umum, misalnya buku umum yang lain, tanggal pembelian misalnya April, karena ini adalah belanja, maka sama judul diisi. Untuk buku kita input dalam satu gelondongan, misalnya 4.000 eksemplar buku. Kita usul pembelian, kondisi baik, nilai total harga, misalnya nilai totalnya adalah 40 juta. Untuk buku kita cetak gelondongan agar mempermudah kita nantinya ketika melakukan penghapusan, tidak memilih 400 baris data. Demikian, tab simpan. Selanjutnya kita akan mencoba menginput penambahan aset berupa rehab barang. Nah, kita pilih data entry, nota usahaan, ada rehab gedung. Maka kita gunakan menu kapitalisasi. Pilih gedung yang akan direhab, klik 2 kali,
kemudian tambahkan rehab yang dilakukan pada gedung tersebut. Kita klik tombol tambah. Tanggal dokumen ubah adalah tanggal rehab selesai atau berita acara setelah terima rehab. Misalkan bulan Agustus, nomor dokumen ubah adalah nomor BASD atau kita isi dengan rehab pertama. Kemudian nilai rehab misalnya 200 juta. Kemudian dari tabel kita akan tahu berapa bulan penambahan masa manfaat jika rehab tersebut akan perpanjang masa manfaat dari bangunan. Misalkan penambahannya adalah 2 tahun atau 24 bulan. Ini bisa dilihat dari ketentuan kebijakan akuntansi. Jadi sebelum Bapak Ibu belum dilakukan pencatatan di Sinda, tentu harus dibuat kertas kerja, dan di kertas kerja itu akan tertera berapa penambahan masa manfaat. Nah, itu kita simpan. Kemudian pada saat ini juga kita bisa melakukan ubah kondisi. Ubah kondisi boleh diinput setelah mendapatkan persetujuan dari bidang aset. Untuk menginput ubah kondisi, kita klik ubah kondisi, pilih barang yang kondisinya berubah. Misalnya part mesana ini kondisinya rusak. Kita klik 2 kali. Tanggal dokumen ubah adalah kita klik tombol tambah, kemudian pilih tanggal mulai dicatat kondisinya sebagai rusak berat. Nah, 10 dan dokumen ubahnya misalnya kita buat rusak berat 1, atau nomor dokumen lain yang menyatakan bahwa barang itu sudah rusak. Itu kita klik tombol simpan. Jadi dari proses pengetausahaan kita bisa melakukan penambahan dengan klik tombol key masing-masing. Kemudian kita juga menggunakan tombol kapitalisasi untuk pencatat rehab dan ubah kondisi untuk melakukan perubahan kondisi dari barang. Untuk proses setting ruangan untuk pembuatan kartu inventaris ruangan atau KIR ada 2 metode. Pengetasaan, kemudian jenis barang yang akan kita setting. Pertama lewat menu ubah dengan mengklik tombol keep. Misalnya kita pilih meja ini, kita klik tombol ubah, setting ruangannya, apakah ruangannya misalnya di ruang bagian keuangan, kita simpan. Kemudian pilih barang selanjutnya, ubah, kita pilih ruangannya, simpan. Atau menggunakan tombol pindah ruang. Di tombol pindah ruang, klik barang yang akan kita pindahkan ruangannya 2 kali, kita klik tombol tambah,
di tanggal mulai barang itu pindah ruangan ke ruangan yang baru, nomor untuk mengubah misalnya pindah 1. Kita pilih ruangan mana, jadi ruangan baru dari barang tersebut, misalnya pindah ke ruang rapat. Kita klik tombol simpan. Demikianlah dua metode men-setting ruangan dari barang. Proses selanjutnya adalah proses penghapusan atau pengurangan aset. Kita menggunakan menu data entry penghapusan. Kita pilih aset, tambahkan nomor SK. Bisa jadi itu adalah nomor SK penghapusan atau SK hibah atau mutasi ke SKPD lain, nomor SK-nya, atau jika koreksi kita namakan dengan nama yang unik yang mudah diingat. Misalnya koreksi Z1 01. Misalnya dalam koreksinya adalah tanggal Juni. Misalnya koreksi audit BPK, simpan. Dan kita tambahkan barangnya dengan mengklik 2 kali SK tersebut. Kita klik tutup dulu, baru dengan kita pilih jenis aset yang akan kita hapus, misalnya QB. Kita tombol tambah, pilih UPB, dan pilih barang. Nah, sama pilih kondisi aset dari yang barang yang kita hapus, misalnya kondisi yang tercantum di buku inventaris atau di KIP. Walaupun dia rusak berat, jika di KIP tercantum baik, maka kita harus pilih baik. Dan kita pilih apakah sortnya, apakah pencariannya apakah berdasarkan tanggal perolehan atau tanggal pembukuan. Misalnya kita pakai tanggal perolehan, yaitu tanggal perolehannya adalah tanggal 1689. Maka akan keluar barang-barang yang tanggal perolehannya adalah tahun 1989. Misalnya kita yang mengkoreksi yang meja kerja eselon 4. Mungkin double catat, maka kita harus hapus. Misalnya, dan kita simpan. Nah, barang ini sudah terhapus dari daftar barang yang kita kelola. Jika ingin menambahkan lagi, kita klik tombol tambah, pilih SKPD, pilih barang, misalkan yang baik tab di tahun berbeda. Misalnya kita pilih rak buku, klik tombol simpan. Jika kita salah dalam memilih barang, bisa kita akan pilih, kita hapus. Nah, kita akan hilang datanya. Jika sudah selesai, maka kita bisa keluar. Hal selanjutnya harus kita ketahui adalah laporan. Ada beberapa kelompok jenis laporan: perencanaan pengadaan, penatausahaan, penggunaan penghapusan pemanfaatan, dan akuntansi. Untuk penatausahaan merupakan laporan hasil dari penatausahaan yang biasanya diperlukan di proses penatausahaan. Ada 2 jenis, yang ini adalah kode Permendagri 17, nah ini dengan kode Permendagri 108. Kita pilih KIP, KIR, BI, dan label. Nah, di sini kita bisa memilih
kartu inventaris barang atau rekap kartu inventaris barang. Beda dari kartu inventaris barang yang di atas dan di bawah ini adalah jika yang di atas maka dia akan muncul lembarnya itu per tahun. Ini KIP A untuk tanah untuk tahun 2000, 2001, 2002 akan terpisah di lembarnya. Kalau kita pilih rekap KIP A, maka seluruh KIP A akan muncul. Dan ada juga buku inventaris gabungan dan buku inventaris. Buku inventaris ini akan muncul per tahun juga. Silakan nanti dicek sendiri bagaimana tampilan dari kedua laporan ini. Kemudian di laporan berikutnya adalah laporan akuntansi. Laporan akuntansi ini adalah laporan yang digunakan, yang diperlukan ketika kita harus melaporkan mutasi atau transaksi aset ke bagian keuangan atau akuntansi. Jadi ada pilihan laporan di mana ada buku intra, buku ekstra, dan ada rekap atau neraca, dan rincian barang ke neraca. Dan ada laporan penyusutan. Ini daftar penyusutan peralatan mesin dan rekap dari penyusutan. Aset tetap gabungan kelompok. Nah, silakan nanti dicek sendiri laporannya. Jika ada permintaan laporan, nanti kita bisa mencetak laporan yang sesuai dengan kebutuhan.